Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa taba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa hudan wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Allahumma afina fi abdanina wa asma'ina wa absarina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak, para ibu jemaah ingkang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puja lan puji kita aturaken kangge Gusti Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Sholawat lan salam mugi saged senantiasa kita sampaikan kangge Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kangge keluarga beliau, segenap sahabat, para tabi'in, lan tabi'ut tabi'in. Mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya dipunparingi Gusti Allah Subhanahu wa taala sehat walafiat, saged istiqomah kangge nglakoni kesaenan-kesaenan wonten ing alam dunya menika, sehingga kita sedaya mangke dipunparingi Gusti Allah kelayakan untuk mendapatkan syafaat wonten ing dinten kiamat. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah ingkang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kula lan panjenengan sami wonten ing pembahasan Kitabut Thaharah menika sampun mlebet wonten ing pembahasan yang terkait dengan darah wanita. Ini sampun kita pelajari bilih darah pertama yang bisa keluar dari rahim seorang wanita itu adalah darah haid. Dan darah haid itu merupakan darah normal yang keluar dari rahim seorang wanita boten krono faktor melahirkan, dan tidak pula dia merupakan penyakit. Biasanya darah haid itu keluar pada waktu-waktu yang sudah diketahui secara umum oleh kaum perempuan. Lalu secara fisik darah haid itu anggadai beberapa karakter. Yang pertama, warna darah dari darah haid itu adalah merah kehitam-hitaman ketika pertama kali dia keluar. Terus abang, tapi abang ini bukan abang-abang cerah, tapi abang ini abang-abang buta. Itu pada hari pertama keluar. Lalu semakin lama darah itu akan mengalami perubahan warna. Mungkin pada hari kedua atau ketiga warnanya itu berubah dados abang, lalu berubah lagi menjadi coklat, lalu berubah lagi menjadi kuningan. Lalu ketika nanti tidak ada keluar warna sama sekali, misalnya ibu-ibu kangge bantal atau ngambil tepas misalnya niku kok boten medal warna apapun, bantal yang dipakai, pempes yang digunakan itu tetap berwarna putih, maka itu tandanya piyambake sampun dinyatakan suci. Lalu aroma nih,
ambune niku nggih kaya ngoten. Darah haid niku mboten kaya dene darah-darah pada umumnya. Nek getih pada umumnya niku ambune amis, benar nggih? Maka darah haid tidak seperti itu. Dia memiliki aroma yang khas tapi tidak sedap. Mboten enak mboten, ambune gak sepiro enak. Dan yang terakhir, ciri dari darah haid itu ketika keluar dia bisa dirasakan oleh kaum wanita. Amargi napa? Kaya wonten dorongan dari dalam organ kewanitaannya. Benten dengan darah-darah lain nanti yang akan kita bahas pada waktunya, itu keluarnya biasanya tidak terasa. Lalu yang nomor 3 ingkang kula lan panjenengan sami sampun pelajari ini adalah terkait dengan kapan darah haid niku pertama kali keluar dari seorang wanita. Kita sebatakan ini pilih pertama kali kemungkinan darah haid itu bisa keluar pada seorang wanita saat dia sudah menginjak usia 9 tahun. 9 tahun hitungan ini hitungan kalender Hijriah. Nggih, terus boten hitungan kalender Januari, Februari boten, tapi hitungan kalender suro sapat mulut batu mulut niku hitungannya. Nggih, seperti itu. Kalau sudah berusia 9 tahun kemudian kok dia mengeluarkan darah, maka panjenengan wajib ningali iku getahe wernane apa, ambune kaya napa, jenengan taklet mau pas wayahe metu ana dorongan apa gak. Kalau ketiga ciri karakter ini terpenuhi, maka kemungkinan besar darah yang keluar itu adalah darah haid, dan pada saat itu si anak perempuan ini resmi dinyatakan sebagai perempuan dewasa, karena dia sudah dinyatakan balik. Semua kewajiban wajib untuk dia penuhi, ning boten mengko dosane bakalan dibokong piyambak lan mungkin mangke tiyang sepale nggih bertanggung jawab. Lalu nek misale umur 9 tahun boten medal nggih dereng balik, 10 tahun dereng medal nggih dereng balik, 12 tahun kok dereng mengeluarkan darah haid nggih dereng balik, sampai nalikane umur gangsal 12 tahun cah wedok niki kok dereng mengeluarkan darah haid, maka pada saat itu dia secara resmi tetap dianggap telah mencapai usia balik. Amargi napa bapak-bapak ibu-ibu jamaah ingkang dipunmulyakaken Allah Subhanahu wa taala, amargi usia 15 tahun itu biasanya merupakan usia terakhir, usia paling lambat karena seorang perempuan itu mengeluarkan darah haid. Nah ini pun melewati gangsal 12 tahun kok kasih dereng mengeluarkan darah haid, maka si anak ini tetap dianggap sudah balik meskipun dereng mengeluarkan darah haid. Niku hitungane sedoyo ngangge kalender Hijriah. Nah, jenengan ngitungi mangke pasti benten soalnya, karena jumlah hari pada kalender Hijriah itu lebih sedikit ketimbang jumlah hari pada kalender Masehi. Soalnya kalau jumlah hari di kalender Hijriah itu bapak-bapak ibu-ibu antara 29 sampai 30 hari berulang. Sedangkan kalender Masehi itu antara 30 sampai 31, kecuali ulang Februari semung 28 atau 29 hari seperti itu. Bapak-bapak ibu-ibu jemaah ingkang dipunmulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Lalu niku darah haid pertama kali keluar dari seorang wanita. Kemudian yang selanjutnya, kapan darah haid itu
bisa berhenti dari seorang perempuan. Dalam hal ini terdapat beberapa pendapat di kalangan para ulama. Engkang nomor setunggal, ada yang membatasi darah haid itu keluar dari seorang perempuan. Contoh misalnya biyen nalikane kula tasih sekolah niku sebagian guru kula nyebut bilih darah haid itu bisa keluar sampai seorang perempuan berusia 40 tahun. Dados mantun umur 40 tahun, maka tiang menika, si ibu-ibu menika tidak bisa lagi mengeluarkan darah haid. Dia masuk dalam usia yang disebut dalam istilah medis modern itu sebagai menopause. Tapi kenyataannya pendapat ini kemudian bertabrakan dengan realita yang dialami oleh sebagian kaum ibu yang ketika menginjak usia 40 tahun piyambake tasih ngedalaken darah haid. Bahkan sekarang muncul beberapa ibu-ibu yang ketika usia 50 tahun niku tasih ngedalaken darah haid. Terus niku nggih. Lho nggih. Makanya terus kemudian sebagian ulama, terutama ulama-ulama dari mazhab Hanafiyah, lalu ada sebagian dari ulama Syafi'iyah seperti Imam Ad-Darimi, dan dikuatkan oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahumullahu ta'ala ajma'in. Mereka kemudian berpendapat bahwasanya siklus haid yang dialami oleh wanita itu tidak bisa dibatasi oleh usia tertentu. Artinya apa? Ini kembali kepada masing-masing perempuan. Wonten sing umur sekawan doso niku pun minum. Wonten sing umur sekawan doso gangsal niku nembe minum. Ada yang usia 50 tahun baru menopause, bahkan ada yang sampai meninggal dunia pun boten mengalami masa menopause. Makanya ketika kita membatasi, kita berhadapan dengan realita yang kemudian menunjukkan bahwasannya ada banyak wanita-wanita di zaman ini yang masih mengalami masa haid ketika usianya lebih dari 40 tahun. Makanya wonten ibu-ibu umur 45, umur 50 nikah terus kemudian tasih nggak ada anak, tasih sakit nggak ada anak, meskipun secara medis niki terus boten sakit atau mungkin tidak sehat, tidak baik buat si ibu tersebut loh, tapi nyatanya dikai Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala anak. Jadi kan semerak ceritoni Nabi Ibrahim, ceritoni Nabi Zakaria yang ketika usianya sudah semakin menua, lah kok usia-usia pun sepuh di nembe diparingi anak. Nabi Ibrahim itu wonten ing surat apa? Wonten ing surat surat Ad-Dariyat niku dijelasaken oleh Gusti Allah. Ketika itu datang dua orang malaikat ke rumahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian mengabarkan bahwasannya istrinya yang bernama Ibunda Sarah itu akan memiliki anak. Terus kemudian Nabi Ibrahim kaget loh, yo apa sih iso duwe anak wong bojo iki wis sepuh. Terus kemudian loh, itu semuanya kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nek Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengatakan pun, maka fayakun. Nek wis Gusti Allah niku nah dadi ya dadi. Makanya usia-usia wanita yang sudah sepuh itu membuat beberapa kasus meno itu tidak berlaku. Nah, oleh sebab itulah terus
kemudian berakhirnya siklus haid yang dialami oleh seorang wanita itu tidak dibatasi oleh usia tertentu. Amargi napa setunggal nggih, memang kita temukan banyak kasus-kasus di kalangan ibu-ibu meno itu tidak berhenti pada usia tertentu. Nggih. Darah haid meskipun sudah dinyatakan berhenti, tapi kenyataannya dia bisa keluar. Niki nomor setunggal. Ingkang nomor kali, karena memang tidak ditemukan dalil khusus baik yang berasal dari Al-Quran maupun yang berasal dari sunnah Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang masalah ini. Nggih, boten wonten keterangan saking Al-Quran utawi hadis Nabi bilih perempuan ketika menginjak usia sekian pasti dia tidak bisa mengeluarkan darah haid lagi, boten wonten. Nah, karena tidak ada, lalu dalam beberapa kasus dialami oleh para wanita itu berbeda-beda masa berakhirnya keluar darah haid ini, sehingga kita tidak membatasi umur berapakah perempuan itu akan berhenti siklus haidnya. Kemudian yang nomor 3, tidak ada angka pasti yang bisa diberikan oleh dunia medis modern mengenai usia maksimal seorang wanita itu siklus haidnya akan berakhir. Bahkan ilmu medis modern niku mboten saged maringi kepastian. Padahal salah satu landasan kita dalam menentukan masalah haid itu adalah dunia medis modern. Karena dunia medis modern tidak bisa memberikan kapan pastinya waktu berakhir siklus haid seorang wanita, maka kita pun mengatakan yowis nek seperti itu. Kenyataannya kita tidak membatasi masa berakhirnya siklus haid seorang wanita dengan usia tertentu. Nah, niki mangke Bu, kenapa kok dibahas? Karena nanti berhubungan dengan ketika ada seorang ibu-ibu usia 45 tahun, lah kok ngedalaken getah. Itu disebut sebagai darah apa? Kalau kita mengatakan usia berakhirnya siklus haid seorang wanita itu 40 tahun, maka kita akan mengatakan sing nek metu umur 45 tahun itu berarti getah itu getah haid, karena dia haidnya sudah berakhir pada usia 40 tahun. Berarti getah nopo niku? Getah penyakit atau yang disebut dengan darah istihadah. Tapi kalau kita mengatakan tidak ada batasan tertentu berakhirnya siklus haid pada seorang wanita, maka ketika umur 45 tasik medal kita lihat apakah ciri-cirinya sesuai dengan darah haid ataukah dia memiliki ciri-ciri yang tidak dimiliki darah haid. Kalau dia memiliki ciri-ciri seperti darah haid, kita katakan si ibu tersebut sedang kedatangan tamu bulan. Seperti itu. Tapi jika ciri-cirinya tidak sesuai dengan darah haid, kita katakan ibu niki sedang mengeluarkan darah penyakit atau yang disebut dengan istihadah. Jelas nggih, ibu-ibu nggih, bapak-bapak sudah makin, terus kemudian bapak-bapak usia istrinya sudah misalkan 50 tahun, kok terus kemudian mengeluarkan duduk itu tanpa dilihat, tanpa apa-apa langsung duduk ngoten mawon, boten dilihat terlebih dahulu. Karena memang ada beberapa kasus perempuan itu bisa tidak mengakhiri siklus haid atau mengakhiri siklus haid pada usia yang cukup telat. Seperti itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan di sini, sebagaimana tidak ditemukan dalil khusus
mengenai usia minimal seorang wanita mengalami haid untuk pertama kali atau usia maksimal bagi wanita mengakhiri siklus haidnya. Tidak pula terdapat keterangan yang sahih, jelas lagi terang dan sahih yang benar dan otoritatif saking Al-Quran lan sunnah Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang bisa dijadikan pedoman dan patokan untuk menentukan masa minimal dan maksimal bagi haid atau sucinya seorang wanita. Maksudnya apa? Maksudnya wah kan kita sebatakan, kita pelajari bahwasanya tidak ada dalil khusus wanita itu pertama kali haid niku kapan. Juga tidak ada dalil khusus wanita itu bakalan mengalami akhir siklus haidnya itu kapan. Itu semuanya melalui istiqra. Istiqra niku nopo? Istiqra niku gampangane penelitian langsung di lapangan dengan cara bertanya kepada ibu-ibu. Kapan jenengan pertama kali haid, Bu? Ditanyain. Dari hampir kebanyakan perempuan rata-rata jawabnya aku pertama kali haid niku usianya 9 tahun. Keluar angka tersebut. Terus untuk beberapa perempuan sing mengatakan aku pertama kali haid niku umur 15 tahun dan tidak ada yang lebih dari 15. Maka kita katakan nek misalnya ada perempuan yang usianya 15 tapi belum mengeluarkan darah haid, dia otomatis berubah menjadi balik dewasa. Dan kemudian kita tanya juga kepada ibu-ibu, Bu, jenengan sampun meno utawi dereng? Oh, wes Mas, jenengan meno umur pinten? Umur 40. Sing setunggale ditanggapi jenengan meno umur pinten? 45. Ternyata jawaban ibu-ibu niki mboten sami sedaya. Tidak ada yang sama. Maka kemudian kita mengambil pendapat para ulama yang mengatakan tidak ada usia khusus siklus haid itu berakhir. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, ternyata bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita juga tidak mendapati dalil khusus saking Al-Quran maupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang gamblang, yang benar-benar sahih terkait dengan ketika ibu-ibu itu mengalami kedatangan bulan, mengalami masa menstruasi. Haid niku pinten dinten, berapa hari ibu-ibu itu didatangi oleh tamunya itu? Seminggu rata-rata nih lah kaya ngoten. Tapi nek kita tingali wonten ing hadis-hadis Kanjeng Nabi niku hampir-hampir tidak ditemukan yang benar-benar gamblang menceritakan wong wedok iku nek haid 7 dina. Betul. Begitu pula tidak kita temukan di dalam Al-Quran. Boten-boten ayat Al-Quran itu sing terus kemudian ngomong urusan wong wedok niku nalikane haid engko berlangsung selama satu minggu. Boten-boten. Begitu pula dengan masa sucinya. Masa suci perempuan itu juga tidak kita temukan dalilnya wonten ing dalam Al-Quran maupun wonten ing dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalil yang benar-benar sahih ngaten nggih. Sekali lagi kita katakan dalil yang benar-benar sahih dan sahih. Amargi mangke wonten beberapa dalil tapi mboten sahih. Dia hanya berupa isyarat-isyarat mawon. Seperti itu. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah ingkang dipun muliakan Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ditemukan dalil yang sahih maupun sahih wonten ing dalam Al-Qur'an
Al-Quran maupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bisa dijadikan sebagai patokan, maka sebagian ulama Bapak Ibu berpendapat bahwasanya tidak ada batasan minimal maupun maksimal bagi masa haid dan sucinya seorang wanita. Boten wonten batasan minimal maupun maksimal. Pendapat ini dikatakan oleh sebagian tabi'in seperti Al-Imam Abu Dawud, Al-Imam Ali Al-Madini, Al-Imam Al-Auza'i, juga merupakan pendapat para ulama dari mazhab Malikiyah, Zahiriyah yang diikuti oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah dan muridnya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Seperti itu. Terus sebagian ulama, niki sebagian mereka berpendapat tiang estri niku nalikane mengalami masa haid iku waktu sing paling sedilo kapan, pirang jam utawi pirang dino. Sebagian ulama mengatakan gak ono batasan. Mereka juga mengatakan wong wedok iku nek misale mengalami menstruasi itu paling suwe pirang dino. Sebagian ulama mengatakan tidak ada batasan. Ini merupakan pendapat yang dipilih oleh sebagian ulama. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian yang lain mereka mengatakan bahwasannya ada batasan minimal, ada batasan maksimal, baik untuk masa haid maupun untuk masa suci. Nah, sing biasai kelola panjenengan sami pelajari, karena mayoritas penduduk Indonesia ini sebagian dikatakan menganut mazhab Syafi'iyah, maka di dalam mazhab Syafi'iyah itu dikatakan ibu-ibu itu mengalami masa haid sing paling sedilo niku adalah sedino suami. Niku paling cepat. Dados nek misale wonten getek medal saking ibu-ibu kok gak sampai sedino suami. Misal medale jam 7 isuk, mantun nonton gak metu meneh sampai isuk sampai rong dino, oh berarti getek sing metu niku wau mboten haid. Niki menurut ulama-ulama Syafi'iyah. Karena masa paling sebentar keluarnya darah haid itu adalah 1 hari 1 malam. Kayak waktu. Dan masa paling lama keluarnya haid bagi seorang wanita dalam pandangan mazhab Syafi'iyah adalah selama 15 hari. Khamsata asyara yauman. Niku sing paling suwi. Nah, dari sini para ulama Syafi'iyah kemudian mereka mengatakan nek wonten ibu-ibu mengeluarkan darah lebih dari 15 hari, maka pada hari ke-16 dia wajib bersuci meskipun masih mengeluarkan darah. Amargi nopo, dalam pendapat mereka masa haid yang paling lama itu adalah 15 hari. Nek luwih saka 15 hari darah itu dianggap sebagai darah istihad seperti itu. Nah, perbedaan yang mendasar inilah yang kemudian membuat kaum muslimin itu menjadi berbeda pandangan. Sebagian ulama memiliki batasan-batasan tertentu, sebagian yang lain tidak memberikan batasan-batasan minimal maupun maksimal. Bagi ulama yang pertama,
yang tidak membatasi masa haid maupun masa suci dengan batasan-batasan minimal maupun batasan-batasan maksimal, semuanya dikembalikan kepada kebiasaan masing-masing saking ibu-ibu dan kaum wanita lebih mengetahui masalah tersebut. Atau nek misale piyambake boten ngertos, piyambake saged bertanya kepada dokter spesialis, karena mereka lah yang dianggap sebagai sosok yang memiliki ilmu yang cukup mendalam tentang masalah ini. Atau panjenengan mangke tanya kepada salah seorang alim yang benar-benar memiliki ilmu yang rosih, yang cukup kuat, yang cukup mantap, agar panjenengan bisa mendapatkan pencerahan dari beliau. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, pancen terdapat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Hamnah bintu Jahsh radhiyallahu taala anha yang memberikan isyarat bahwasanya masa haid seorang perempuan itu antara 6 hingga 7 hari. Tapi ternyata itu juga tidak menjadi sebuah kepastian. Soalnya nopornya tentu. Jadi berdasarkan pengalaman yang saya dapatkan dari sebagian ibu-ibu, ada beberapa ibu-ibu itu yang awalnya memiliki siklus haid yang teratur, nega 6 dino itu bintang, lalu dia masuk ke dunia kerja dengan tingkat stres yang sangat tinggi. Ujuk-ujuk siklus haidnya itu berubah menjadi tidak teratur. Yang biasanya 6-7 hari baru suci, sekarang 15 hari baru suci. Karena apa? Itu bisa dipengaruhi oleh tingkat stres yang dimiliki oleh seorang perempuan. Kadang-kala dipengaruhi oleh makanan yang dikonsumsi. Seperti itu. Bahkan wonten salah setunggal rekan kula niku ingkang anggadhahi istri, yang dia tidak pernah haid sama sekali. Mboten nate haid blas. Terus dalam rentang waktu 1 tahun itu si perempuan ini sholat terus, masya Allah, gak tahu pray. Jenengan pengen kaya ngoten buat tenang pray. Nah ini kan menjadi satu catatan khusus kangge kula lan panjenengan sedaya yang membuat kita semakin yakin untuk mengikuti pendapat sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya tidak ada batasan khusus bagi haidnya seorang perempuan, baik batasan waktu minimal maupun batasan waktu maksimal. Pancen normali ibu-ibu haid niku antara 6 sampai 7 hari. Tapi wonten lho ibu-ibu yang mengalami masa haid lebih dari itu atau kurang dari itu. Meskipun demikian, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, dalam kasus panjenengan niku boten saged bedakaken pundi darah haid pundi sing boten darah haid, memang pendapat yang membatasi ini lebih nyaman untuk diikuti. Nek wis tuwek teko 15 dino nadus pada hari ke-16. Nah, sholat meskipun getahe niku tasih medal. Nek biasa panjenengan haid itu 6 sampai 7 hari, pada hari keempat kok haid niku sampun mandek. Maka panjenengan boten usah langsung adus bersuci, boten usah.
ditunggu mawon. Amargi napa? Lha wong biasane 6 sampai 7 dino, ini hari keempat kok sudah berhenti. Karena kemungkinan nanti pada hari kelima akan keluar lagi. Itu sering dialami oleh ibu-ibu nopo malih nek misale haid niku mboten lancar sore. Makanya sering ibu-ibu niku tanglet, Ustaz, pada hari keempat itu darah itu sudah berhenti, tapi ujuk-ujuk pada hari keenam kok metu maneh. Iku piye ceritane? Nek misale piyambake niku mengikuti pendapat yang kedua yang memberikan batasan, yang memberikan batasan, maka kalau normalnya itu 6 sampai 7 hari, hari keempat kok sampun nopo? Boten bersih, mandek Bu, boten bersih. Bersih nggih, dereng mesti pokoknya mandek wonten mawon, gak metu malih. Maka jangan langsung mandi suci. Boten usah langsung sholat, tapi ditunggu riyen. Karena ada kemungkinan hari kelima atau hari keenam dia akan keluar lagi. Karena memang ada niku 6 sampai 7 hari. Tapi nek misalnya jenengan tumut ulama-ulama sing nomor setunggal, maka nek misalnya wis suci warnane sampun putih, maka panjenengan terus kemudian langsung bisa suci. Nek misalnya 2 hari lagi kok keluar lagi, jenengan tingali warnane nopo. Nek warnane hitam, nopo merah ke hitam-hitaman, maka berarti darah haid lagi. Karena memang mereka tidak memberikan kepastian waktunya itu minimalnya kapan, maksimalnya kapan. Tapi dalam mazhabnya para ulama yang membatasi, contoh misalnya di mazhab Syafi'iyah itu dibatasi, dibatasi dengan waktu-waktu tertentu. Dan terus bapak-bapak ibu-ibu pancen sepindah malih nggih, normale tiyang estri niku haid di antara 6 sampai 7 hari. Tapi ada perempuan-perempuan kok yang mengalami haid kurang dari itu. Ada pula perempuan-perempuan yang mengalami haid niku lebih dari itu. Saya tahu ada seorang perempuan itu haidnya itu luang. Jadi haid awal-awal itu dia sampai 14-15 hari, bener-bener maksimal. Nek saulang itu juara ngoyoi, bahkan mungkin tidak ada. Nek misalnya ada, itu kemungkinan bukan haid, tapi itu adalah istihadah, darah penyakit. Kayak saya perempuan yang saya ceritakan kemarin itu panjenengan itu loh. Gara-gara apa itu? Oh ternyata gara-gara alat kontrasepsi. Berarti itu buatan haid sampai 1,5 bulan gak mandek-mandek getih, ngocor terus, kayak mata. Ternyata itu bukan darah haid, itu karena luka yang ditimbulkan oleh alat kontrasepsi tersebut. Dan terus bapak-bapak ibu-ibu jamaah ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, niku mangke perbedaan yang terjadi di kalangan para ulama. Nah, kangge panjenengan yang sudah mengetahui tentang karakteristik dari haid, maka panjenengan boleh mengikuti pendapat para ulama dari kalangan yang pertama, sing boten batasi. Dan mriki dijelasaken wonten ing halaman 134. Jadi meskipun seorang wanita baru mengeluarkan darah haid selama 3 hari, padahal biasanya 6 atau 7 hari, lalu ia mendapati cairan putih al-qasah al-baydha sudah keluar dari kemaluannya, atau tidak mendapati cairan apapun al-jufuf, maka ia dipastikan sudah suci, sehingga ia wajib untuk segera mandi junub. Akan tetapi jika masih keluar cairan berwarna kuning-kuningan atau masih keluar flek, maka ia masih harus bersabar menunggu masa suci. Niki pendapatnya para ulama yang tidak membatasi. Dengan demikian, yang menjadi acuan bagi
bagi kalangan ulama yang tidak membatasi suci atau tidaknya wanita yang sedang mengalami haid adalah munculnya al-qasah al-baydah, cairan yang berwarna putih, atau al-jufuf kering, boten medal cairan nopo-nopo, dan bukan sekedar berhentinya darah haid. Seperti itu. Terus berhentinya darah haid niku tidak berarti seorang perempuan itu suci. Kalau misalnya tasik wonten warna kekuning-kuningannya atau tasik wonten flek-fleknya, nanti di ibu-ibu niki sing langkung ngertos yang dimaksud dengan flek niku nopo, maka pada saat itu dia belum dinyatakan suci. Tapi kalau sudah keluar al-qasah al-baydah, cairan yang berwarna putih, atau tidak keluar apa-apa sama sekali, maka dia bisa menyatakan diri sebagai perempuan yang suci, dan dia langsung diperbolehkan untuk mandi dan menunaikan ibadah-ibadah sholat yang membutuhkan adanya tohar. Umat bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apabila terdapat wanita yang mengeluarkan darah 5 hari setelah suci, dados suci niku dinten Senin, lalu 5 hari setelahnya piyambake mengeluarkan darah lagi, menurut kalangan ulama yang tidak memberikan batasan, mereka mengatakan maka ia harus melihat dan menganalisis darah tersebut. Jika darah tersebut memiliki karakteristik darah haid, baik dari segi warna dan aroma, maka ia dianggap sudah mengalami haid. Namun jika warna lan ambune niku boten sesuai dengan darah haid, maka darah itu dianggap sebagai darah istiham. Begitu pula dengan ibu-ibu yang setelah suci, setelah muncul al-qasah al-baydah atau jufuf niku wau, kemudian keluar lagi flek, keluar lagi cairan berwarna kekuning-kuningan, maka hal tersebut hanya dianggap sebagai cairan biasa yang pada umumnya keluar dari kemaluan seorang wanita dan tidak merupakan haid. Ini sesuai dengan apa yang diceritakan oleh Ummu Atiyah radhiyallahu taala anha ketika beliau mengatakan, kunna, kami para perempuan sahabiat, la na'uddul qudrah, tidak menganggap flek-flek wasufroh dan warna-warna kuning yang keluar dari kemaluan perempuan syai'an, sebagai sesuatu bagian dari haid. Dados nek panjenengan ngikuti buku niki, maka buku ini mengikuti pendapat para ulama yang tidak memberikan batasan. Tapi nek panjenengan tetap misalnya memilih enak ngangge batasan bae, nggih mboten apa-apa, karena kedua-duanya merupakan istihad yang dilanjutkan kepada dalil-dalil yang ada, terutama saking hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kinten-kinten niku sing saged kita waos wonten ing wekdal menika terkait darah haid, mangke nek ibu-ibu pengen lebih detail lagi, monggo panjenengan tingali teng mriki wonten napa mboten ustadzah sing saged ngajari panjenengan khusus, nggih. Dan di sini yang saya tahu ada 2 orang ustadzah yang bisa membahas darah haid secara lebih detail khusus kangge ibu-ibu. Nomor setunggal piyambake manggil wonten ing Blimbing. Niku namine niku kula mboten salah niku Ustadzah Fajriyah. Nggih, niku tiyang Sumatera tapi nikah dengan orang Blimbing. Nggih, niku nomor setunggal. Salah satu pengajar di pesantren Al-Ikhlas. Karena latar belakangnya itu beliau S1-nya di hukum syariah.
Lalu yang kedua, wonten tiyang sedayu namine nek mboten salah niku Ustazah Eva maupun Ustazah Evi, itu juga sama, lulusan S1 yang berlatar belakang hukum syariah. Maka ini panjenengan pengen lebih detail bisa bertanya kepada mereka. Nih kula kan hanya sekedar teori kok, soalnya mboten nanti ngalami. Oke, tapi itulah yang saya dapatkan dari apa yang dikatakan oleh para ulama. Kita niki mungkin mau ada dua pendapat, yang satu membatasi, yang setunggal boten membatasi. Kita itu terkait dengan darah haid, maka kita lanjutkan balik yang terkait